Hai Sobat Reboard, siapa yang tidak kenal dengan Jack Ma? Tentu tidak asing lagi di telinga kita, selain karena gelarnya yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Pria kelahiran Hangzhou 10 September 1964 tersebut adalah sosok yang berhasil mengubah budaya digital masyarakat Tiongkok lewat bisnis besarnya, yakni Alibaba. Namun, di balik kesuksesan yang dimiliki saat ini, tahukah Anda jika Jack Ma ternyata punya kisah menyedihkan di masa lalu? Jack Ma lahir dari keluarga ekonomi sulit, di mana orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional. Ketika itu, ayah Jack Ma hanya mendapat tunjangan pensiun sebesar Rp500.000 setiap bulan. Saat berusia 12 tahun, Jack Ma mulai tertarik dengan bahasa Inggris, karena saat itu banyak turis asing yang datang ke wilayah Hangzhou. Jack Ma pun menghabiskan masa kecilnya sebagai seorang pemandu wisata. Ketika dewasa, Jack Ma melanjutkan pendidikannya di universitas. Ia diketahui 2 kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers College. Tahun 1988, Jack Ma lulus, kemudian berkarir sebagai guru bahasa Inggris selama beberapa tahun dengan penghasilan sekitar $15 US per bulan. Jack Ma juga bercerita bahwa dirinya pernah gagal saat mendaftar masuk di Harvard University. Bahkan, kata Jack Ma, ia mendaftar sebanyak 10 kali dan 10 kali juga ia ditolak perguruan tinggi tersebut. Selain itu, Jack Ma juga mengisahkan pengalaman sulitnya mencari pekerjaan. Aku melamar di KFC ketika mereka buka di kota aku. Ada 24 orang melamar pekerjaan di sana. 23 orang diterima, aku satu-satunya yang gagal, ungkap Jack Ma saat menceritakan keakrabannya dengan kegagalan. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Jack Ma juga mengatakan bahwa ia pernah mendaftar 30 pekerjaan, namun semuanya ditolak. Diungkapkannya, aku juga pernah melamar jadi polisi, tapi dibilang kurang bagus. Pada tahun 1995, Jack Ma berkesempatan pergi ke Amerika Serikat dalam rangka menjalani pekerjaan sebagai penerjemah. Namun, tak disangka, Jack Ma malah diculik dan disekap di rumah mewah di kawasan Malibu. Beruntung, ia bisa meloloskan diri dan langsung terbang ke wilayah Seattle. Kisah memilukan itu berubah manis saat Jack Ma berada di Seattle. Ketika itu, Jack Ma untuk pertama kalinya melihat komputer dan mengenal internet secara langsung. Sayangnya, Jack Ma tidak menemukan apapun tentang negaranya saat berselancar di internet. Berangkat dari hal itu, Jack Ma pun memutuskan untuk meluncurkan website dan mendaftarkan nama China Pages. Untuk mendirikan perusahaan itu, Jack Ma diketahui meminjam uang sebesar $2.000. Selama 1 tahun, perusahaan besutannya itu berkompetisi dengan China Telecom. Jack Ma menjelaskan bahwa saat itu, General Manager China Telecom menawarinya investasi sebesar $185.000 untuk melakukan joint venture. Jack Ma mengaku bahwa itu adalah uang terbanyak yang pernah ia lihat seumur hidup. Dalam kerjasama itu, China Telecom punya jatah 5 kursi direksi, sedangkan Jack Ma hanya punya 2. Karena saran yang disampaikan Jack Ma kerap ditolak, dia pun memutuskan untuk hengkang dan menerima tawaran dari Beijing untuk mempromosikan e-commerce. Pada tahun 1999, Jack Ma mengundang 18 temannya untuk membahas konsep Alibaba. Saat itu, ia berhasil mengumpulkan dana investasi senilai $60.000.
Dalam perjalanannya, Alibaba berhasil memikat beberapa perusahaan raksasa seperti Goldman Sachs dan SoftBank sebagai investor. Meski bisnisnya terbilang lancar, bukan berarti Alibaba tidak memiliki tantangan dalam prosesnya. Awalnya, Jack Ma sering mendapat penolakan dari perusahaan ketika memperkenalkan Alibaba. Aku ingat di 2001, kami berusaha mendapatkan modal 50 juta US dollar dari pemodal di Amerika Serikat dan ditolak, ujar Jack Ma. Fakta menarik terungkap dari pengakuan Porter Erisman yang merupakan mantan Vice President Alibaba. Porter menceritakan pengalamannya ketika pertama bergabung dengan perusahaan tersebut. Kata dia, menjual bisnis internet di China ketika itu seperti memasarkan kacang ajaib pada seseorang. Meski demikian, beberapa tahun setelahnya, Alibaba makin menunjukkan taringnya. Pada tahun 2003, Alibaba meluncurkan Taobao.com yang saat itu berhasil meraih kesuksesan. Sementara pada tahun 2005, Yahoo diketahui membeli saham Alibaba dalam jumlah besar, yakni sekitar 4 miliar US dollar. Sementara pada September 2014, Alibaba melantai di bursa saham New York Stock Exchange dan berhasil meraup keuntungan 25 miliar US dollar. Kesuksesan yang diraih Alibaba tak ayal membuat kekayaan Jack Ma semakin menggunung. Hingga saat ini, total kekayaan Jack Ma ditaksir telah mencapai lebih dari 37,2 miliar US dollar. Angka tersebut membuat Jack Ma lagi-lagi masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Belum lama ini, Jack Ma mengejutkan publik dengan mengumumkan bahwa dirinya mundur dari Alibaba yang telah membesarkan namanya. Posisinya tersebut akan diisi oleh Daniel Zhang yang sebelumnya menjabat sebagai CEO. Kabarnya, Jack Ma berencana akan memfokuskan diri dalam kegiatan filantropi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Jack Ma adalah kegagalan bukan segalanya. Selagi kita masih bisa berjuang dan berusaha untuk mewujudkan kegagalan itu menjadi kesuksesan.